Dalam hitam gelap malam ku berdiri malam. Hai. Selamat teh. Asli nih tehnya, teh tuh. cuma sedikit setengahnya beku karena gue taruh di kulkas ya. Gue senang tuh teh kalau pagi tuh yang dingin. Kalau minum air hangat malah sakit perut gue. Well, kata pembukanya gini, don't limit your challenge, but challenge your limit. Jadi dalam artian jangan batasi tantangan-tantangan yang ada di depan, tapi tantang batasan itu gitu. Dalam arti ya jangan merasa ketika ada tantangan, ada situasi sulit kita jadi stagnan gitu, tidak berbuat apa-apa. Well, ini terkait dengan, kalian tahu ya, masa pandemi itu susah ya. Dan apa sih yang bisa dilakukan artis untuk bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah? Ya tentunya harus kreatif ya, harus bisa menyiasati. Ya kemarin gue ngobrol sama Bang Ramses terkait bahwa musik juga selain industri musik tapi ada politik di dalamnya. Ya, kalau kalian mau nonton ada di atas ya, boleh diklik lagi, disimak. Yang dimaksud oleh Bang Ramses itu adalah bahwa kita harus menyiasati kondisi kadang-kadang dengan kompetitor dan lain sebagainya. Dan di sini ada di situasi keadaan yang memang semuanya terbatas. Gue bahkan sempat bertanya gue ngobrol sama waktu itu sama Kang Diki yang drummernya Fat Minute ya. Itu di awal ada juga di atas nih, ntar gue tampilin. Waktu itu dia mengangkat sebuah talent grup band, The Bungsu gitu kan. Terus gue bilang dong, kok berani-beraninya ya di masa pandemi lu itu ngambil talent gitu kan, padahal kan susah nih, promosi susah. Maksudnya bukan promosi, promo tour misalkan untuk mengenalkan lagu kan harus tour, harus promo dan lain sebagainya. Itu kan kadang ada batasan ya, karena kita tidak bisa membuat event kayak gitu. Jadi kok berani gitu. Tapi akhirnya sini gue paham bahwa orang-orang tersebut ya memang harus mempertahankan eksistensi, harus tetap berbuat sesuatu. Dan caranya seperti apa ya, sekarang kita di media sosial berarti harus memaksimalkan media yang ada. Lalu bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan buat si artis dengan kondisi yang seperti ini? Yang umumnya kita tahu kan bahwa artis itu mendapatkan penghasilan dari lagu. Seperti kita kalau kita berbicara Reza mendapat penghasilan dari lagu yang ada di Spotify yang orang bisa dengarkan. Tapi beberapa artis kan memang harus bekerja sama dengan label, dan di situ harus berbagi, ya harus berbagi. Pembagiannya tentu spesifik gue nggak paham ya kalau aturan yang itu ya, daripada salah ngomong ya. Tapi yang jelas tentunya ada pembagian antara label, antara pencipta lagu dan lain sebagainya, orang-orang yang orang-orang yang terlibat di sana. Lalu ketika itu sudah menjadi lagu dan ada di aplikasi musik gitu kan, di platform musik, pertanyaan adalah seberapa lama sih lagu diminati, terus seberapa sering lagu diputar gitu kan melalui aplikasi yang berbayar. Kan bisa aja misalkan gue suka dan gue untuk mendengarkan secara berulang, kita mendownload gitu kan. Banyak, gue rasa ada beberapa orang-orang juga lakukan itu kan. Ketimbang harus dengarkan di situ lagi harus nyari lagi, ya sudah di-download aja lalu dibuat folder dan kita bisa dengarkan berulang-ulang gitu. Jadi setiap lagu tuh artinya ada masanya memiliki penggemar atau pendengar aktif ya, yang jumlahnya banyak gitu. Ada masanya, nanti akan menurun gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh artis-artis ini, atau apa sih yang bisa dilakukan oleh Reza? Gue melihatnya bahwa memang kita harus kreatif. Yang pertama sih, kalau gue ya mungkin menyarankan untuk bisa mengganti media panggung gitu kan, dengan bisa melakukan konser-konser secara virtual atau membuat streaming atau membuat live ya. Gue coba menganalisa gini, kenapa gue menyarankan Reza untuk membuat live misalkan streaming nyanyi gitu kan. Gue mencoba begini karena gue melihat melihat dan menganalisa ya dari sejumlah video Reza yang ada di channelnya.
Hanya yang ketika Reza bernyanyi itulah yang memperlihatkan jumlah penonton yang lebih banyak ketimbang yang dia melakukan vlog ya. Yang lain itu mengalami penurunan jumlah penonton. Sama kayak Alsimo, turun juga penonton gue nih. Kenapa nih? Tapi nggak apa-apa. Karena kalau bicara penonton itu kan memang sesuai. Kita nggak bisa paksakan ya. Kalau suka silakan, tidak suka ya skip aja. Well, ngeliatnya dari situ. Jadi penontonnya Reza itu lebih suka ketika Reza menyanyikan sebuah lagu, lebih banyak diminati. Jadi makanya gue menyarankan mungkin dia bisa melakukan streaming atau live, karena di situ dia bisa mendapatkan banyak poin ya. Atau misalkan ada pertanyaan gini, Bang, kalau nyanyi kan kena copyright gitu kan, kalau dia menyanyikan lagunya Beban Cinta 2 misalkan. Iya, tapi toh hasil dari copyright itu kan tetap ada pembagian dari label gitu loh. Terus streaming kan harus berbagi ya, betul. Tapi kembali lagi bahwa itu ada pembagian dari label. Label akan membaginya gitu kan, mana porsi untuk penyanyi, mana porsi untuk komposer dan lain sebagainya. Jadi memang para artis juga harus berurusan dengan masalah hak cipta ya, ketika dia menyanyikan lagunya, misalkan Beban Cinta 2 itu dinyanyikan oleh Reza, tentunya dia pasti berurusan dengan hak cipta, dimana pendapatan untuk musik mereka terkadang dibagi dengan perusahaan tadi, penerbit, publisher dan lain sebagainya yang tadi gue sebutkan di awal. Lalu apakah bisa ada cara lain? Ya kalau mau dapat yang berbagi ya coba nyanyikan Beban Cinta 2 misalkan dengan menggunakan versi akustik dengan tidak menggunakan musik asli yang biasanya Reza suka lakukan. Dia kalau nyanyi kan suka menggunakan musik asli atau karaoke ya istilahnya ya. Tapi diganti metodenya dia dengan menggunakan akustik. Yang kemarin di video kemarin gue sempat sarankan juga mungkin dia bisa menyanyikan itu dengan versi akustik, apa ya istilahnya, ada orang yang mengiringi yang jago main gitar, dia bisa iringi. Nanti bentuk copyrightnya tuh hanya berupa atau terbaca oleh YouTube itu sebagai cover. Nah kalau terbaca cover, Reza ini masih mendapatkan pembagian. Berapa nilainya ya itu hitungan YouTube, gue secara detail memang kurang memahami, tapi yang jelas tetap akan mendapatkan pembagian kalau bicaranya cover ya, Tapi kalau dia menggunakan musik asli, totally itu kan masuk ke label ya, walaupun Reza tetap dapat ya gitu. Jadi dalam artian gini ya, Reza tetap mendapatkan sebagian nominal di sana kalau dia cover, dan apa ya selebihnya ya pemilik label ya tentunya. Terus yang kedua, saran kedua gue sebenarnya lebih ke gue berharap Reza bisa meningkatkan aktivitas sosial media seperti Instagram. Instagram ini harus benar-benar bisa dikelola. Setahu gue kan dia punya Instagram dan itu harus benar-benar dikelola. Buat para konten kreator bahwa pendapatan yang didapat dari tayangan YouTube itu pasti tahu ya berapa ya. Itu nggak seberapa, bener deh. Pendapatan dari tayangan YouTube itu 1.000 penonton ya, 1.000 penonton yang mayoritasnya orang Indonesia, itu kurang dari $1. Kalau gue misalkan mendapatkan penonton 5.000, ya kurang dari $5 gitu, karena 1.000-nya aja kurang dari $1, sekitar 90 sen something lah gitu. Jadi kecil gitu. Kalau gue cuma mendapatkan penonton cuma 1.000, ya cuma $1 kurang dapatnya. Itu pun masih belum nanti dikurangi. Kadang-kadang kan tidak semuanya menonton itu secara full, atau misalkan dia skip iklan gitu kan. Jadi kecil banget gitu. Jadi pendapatan yang terbesar tentunya dari endorse. Itu yang kemarin coba dilakukan oleh Melly sudah mengarah ke sana. Karena pendapatan terbesar dari seorang YouTuber atau apa itu memang dari iklan-iklan. Kalau kalian nonton di channelnya Om Deddy misalkan, gue tuh selalu mengikuti terus ya, gue banyak belajar dari sana. Itu ada tuh iklan-iklan yang ada di mejanya, si Cepat lah, Tokopedia lah, itu yang penyumbang paling besar. Kalau dari YouTube-nya mah tidak seberapa ya. Itu ya istilahnya berbanding terbalik ya kalau kita bicara pendapatan. Sementara kos, tenaga, pikiran, waktu gitu yang dikeluarkan oleh para konten kreator itu luar biasa loh. Kadang bikin berjam-jam kita di depan komputer untuk membuat tayangan ya. Nah balik lagi, kenapa memanfaatkan media sosial seperti Instagram? Kalian mungkin memperhatikan ya, bahwa pengiklan sekarang ini lebih tertarik kepada mengiklankan produknya itu kepada orang-orang yang ada di media sosial ya, ketimbang di televisi. Nah, karena di situ artis
melihatnya ya di Instagram itu, di media sosial itu, melihatnya bahwa si artis iklannya itu memiliki kedekatan secara emosional ya, kedekatan secara emosional dengan artisnya gitu kan, dengan followernya gitu kan. Si artisnya punya kedekatan emosional dengan followernya. Dengan cara apa? Mereka bisa langsung berkomunikasi, bisa di kolom komentar, bisa di DM, direct message gitu kan. Dan akhirnya di situ dianggap lebih tepat ketika menggunakan para selebgram ini ya. Kan kita juga memperhatikan ya, sudah jarang loh pengiklan di TV yang menggunakan artis-artis seperti dulu ya. Kalau dulu tuh iklan-iklan itu biasanya diisi penuh oleh artis-artis besar gitu kan, untuk menarik perhatian. Tapi sekarang banyak pengiklan itu malah larinya ke selebgram. Jadi gue harapannya bahwa Reza benar-benar bisa juga memperhatikan media sosialnya, dan itu bisa lebih aktif lagi ketika aktivitas sosial media dan interaksi dengan follower tinggi. Ini pasti akan mendapat perhatian dari para pihak advertising atau pengiklan, karena dia melihat, wah, followernya aktif ya, dia posting kelihatan kan jumlah penontonnya, yang ngasih love banyak gitu kan, aktivitas interaksinya banyak, berbalas komentarnya tuh penuh misalkan. Nah, ini akan melirik para investor advertising gitu kan, untuk menanamkan iklannya di sana. Jadi ya untuk itu berarti memang Reza harus aktif di media sosialnya. Bagaimana caranya tadi harus aktif ya. Terus aktifnya berbentuk apa? Membuat postingan, membuat story gitu kan, schedule live mungkin. Jadi dibuatkan schedule live ya, mungkin setiap weekend misalkan. Setiap weekend sekali mungkin Reza live di Instagram, walaupun tidak perlu lama, 15 menit, 30 menit cukup untuk ada waktu untuk berinteraksi, untuk berbicara dengan para fansnya, dan harapannya juga bisa mendapatkan fans baru. Dan kalau sudah terschedule, artinya bahwa orang tahu bahwa di malam minggu pasti Reza live nih di jam 19 misalkan. Jadi sudah menjadi rutinitas, dan akhirnya Instagram itu benar-benar aktif. Jadi itu mungkin dua tadi yang mungkin ya ini menurut perspektif gue, bagaimana Reza bisa mendapatkan lagi pundi-pundi rupiah, bisa lebih kreatif lagi. Yang tadi pertama adalah bisa dia melakukan menyanyikan. Kalau nggak mau tidak kena copyright ya tadi dengan akustik, itu mungkin masih terbacanya sebagai konten cover, yang artinya berbagi ya. Reza tetap mendapatkan sebagian, label pemilik lagu itu tetap dapat. Yang kedua tadi Instagram untuk menarik para endorsement gitu. Well, itu aja mungkin yang aku mau sampaikan. Thank you buat teman-teman Alsimo yang selalu menyempatkan mendengarkan ocehan gua, dan mudah-mudahan memiliki manfaat buat kalian. Tetap semangat, tetap berkreativitas, tetap positive thinking. Selamat teh. Menjauh, terbang tinggi bersama